Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Guntur Harmawan. Ini 4412201044 eh, dari kelas kapal 5B pagi. Saya ditugaskan membuat laporan akhir PBL laporan akhir PBL semester 5 yang mana di sini akan saya presentasikan. Eh, di laporan PBL ini terdapat 6 materi yang telah selesai dilaksanakan dan disusun menjadi laporan. Di bab pertama ada CNC plasma cutting yang dimana subbabnya ada pendahuluan mesin plasma cutting, kemudian di 1.3 ada parameter plasma cutting, ada pengaruh parameter plasma cutting terhadap hasil pemotongan dan kesimpulan. Di bab 2 ada pemodelan 2D dan 3D struktur kapal. Di subbabnya juga ada pendahuluan, kemudian ada review gambar, pemodelan 2D struktur kapal, pemodelan 3D struktur kapal, dan kesimpulan. Di bab 3 ada pembuatan nesting plat, sama seperti yang sebelumnya, pendahuluan, kemudian review gambar. Di 3.3 ada proses pembuatan nesting plat, 3.4 ada gambar akhir nesting plat, dan kesimpulan. Kemudian di materi keempat atau di bab keempat ada analisa kekuatan struktur kapal, yang mana eh, ada pendahuluan, kemudian ada teori stress, strain, displacement, dan faktor of safety. Di 4.3 ada pemodelan 3D struktur kapal di SolidWorks. 4.4 ada tahapan analisa struktur kapal di SolidWorks, ada hasil dan pembahasan dan kesimpulan. Di bab kelima ada pembuatan spesimen pengelasan. Di 5.1 pendahuluan, kemudian ada teori proses pengelasan, ada teori welding procedure specification, teori non-destructive test, kemudian 5.5 tahapan pekerjaan pembuatan spesimen pengelasan, 5.6 hasil pembahasan dan kesimpulan. Di bab keenam yang terakhir adalah proses pembuatan prototipe struktur kapal berupa 3D. Ada pendahuluan, kemudian di 6.2 review gambar, 6.3 alat dan bahan, 6.4 tahap pekerjaan pembuatan prototipe, kemudian hasil dan pembahasan dan juga kesimpulan. Di bab 7 ada kesimpulan dan saran untuk laporan ini, dan daftar pustaka juga bio penulis. Oke, sini saya akan langsung, di sini ada daftar gambar yang telah saya cantumkan. Oke, untuk bab 1 CNC plasma cutting. Plasma cutting berasal dari pengelasan plasma yang merupakan teknik populer tahun 1960-an. Ketika teknologi plasma pertama kali dikembangkan, metode ini dikenalkan sebagai metode pemotongan yang sempurna pada tahun 1980-an. Pada awalnya, teknologi ini digunakan untuk memotong logam di industri pesawat terbang. Namun, seiring berjalannya waktu, teknologi ini mulai digunakan di berbagai industri. Seiring juga berjalannya waktu, perkembangan teknologi, kebutuhan akan efisiensi dan akurasi dalam pemotongan meningkat. Oleh karena itu, banyak mesin plasma cutting ini dilengkapi dengan sistem kontrol numerik komputer atau CNC untuk meningkatkan konsistensi dan mengurangi ketergantungan pada tenaga manusia. Kemudian ada eh, 1.2 mesin plasma cuttingnya. Prinsip kerja dari plasma cutting adalah dengan menggunakan gas plasma untuk memotong logam. Proses kerja plasma cutting dimulai dengan mengalirkan gas melalui nozzle gas, kemudian diionisasi oleh listrik dan menciptakan plasma panas. Gas yang teronisasi ini dapat mencapai suhu lebih dari 20.000 derajat Celcius. Plasma kemudian ditembakkan ke logam, memotongnya dengan cepat dan akurat.
Gambar 1.2 adalah gambar mesin plasma cutting. Komponen untuk komponen dari mesin plasma cutting sendiri terdiri dari torch plasma, gas, dan nozzle. Torch plasma adalah alat yang digunakan untuk memotong logamnya. Kemudian gas digunakan membantu untuk menciptakan plasma. Dan nozzle digunakan untuk mengarahkan plasma ke logam atau sebagai alat potongnya. Sistem kerja plasma cutting terdiri dari sumber daya arus listrik, kontrol plasma, dan sistem pendingin. Sumber daya plasma digunakan untuk menghasilkan listrik yang diperlukan untuk menciptakan plasma. Kontrol plasma digunakan untuk mengontrol proses pemotongan dengan mengatur beban besaran arus yang digunakan. Pada proses pembuatan bevel dengan kemiringan 30 derajat dilakukan juga dengan CNC plasma cutting. Kemudian ada parameter parameter plasma cutting. Parameter yang harus diperhatikan adalah dalam pemotongan plasma antara lain polaritas listrik, besar arus, kecepatan laju gas, kecepatan pemotongan dan lain sebagainya. Sebagai contoh optimasi parameter, penelitian pada aluminium 5083 menunjukkan kombinasi optimal kecepatan milimeter per minimal. Jarak potong 3 milimeter dan tekanan gas 5 bar untuk curve width yang minimal. Untuk stainless steel 316, kombinasi optimal ditemukan pada arus 50 ampere, kecepatan 1500 milimeter per menit. Dan tekanan gas 5 bar untuk curve width yang minimal. Parameter dari kecepatan seperti kecepatan pemotongan arus, arus tegangan potong, jarak potong tekanan gas, dan aliran gas harus diperhatikan dengan baik untuk mencapai kualitas potong yang baik. Ini adalah gambar ketika menggunakan plasma cutting untuk memotong plat sebelum dibuatnya spesimen pengelasan. Dan pengaruh parameter plasma cutting terhadap hasil pemotongan. Dengan parameter di sini saya mengambil contoh saja, eh, contoh penjelasan dengan parameter variasi arus 20 ampere, 30 sampai 40 ampere serta kecepatan pemotongan 1000 mm per menit, eh, kemudian 1500 mm per menit dan 2000 mm per menit. Dalam prosesnya, panjang pemotongan spesimen adalah 8 mm. Pada hasil ini diperoleh berdasarkan variasi yang ditentukan berupa nilai surface roughness paling kecil menggunakan kecepatan 1500 mm per menit. Dengan variasi arus 20 ampere dengan nilai 20,71, pada pengujian struktur mikrobas metal tidak mengalami perubahan fasa karena panas yang diterima relatif kecil. Pada daerah HAZ atau Heat Affected Zone membentuk pola bintik hitam yang fasa Mg2 SI semakin mengecil dan eh, tersebar merata. Itu adalah contoh penjelasan pengaruh parameter plasma cutting terhadap hasil pemotongan. Oke, untuk kesimpulan dari plasma cutting ini, dari CNC plasma cutting adalah pemotongan dengan menggunakan plasma cutting sangat efisiensi karena sangat cepat dan akurat. Parameter plasma cutting juga sangat berpengaruh pada hasil pemotongan kecepatan dan kuat arus. Sangat berdampak pada hasil pemotongan. Hendaknya disesuaikan antara kuat arus dan kecepatan saat pemotongan. Jadi ketika memotong, kita harus melihat kuat arus dan kecepatan agar hasil yang didapatkan itu maksimal, maksimal dan bagus. Kemudian bab 2 adalah pemodelan 2D dan 3D struktur kapal. Teknologi dalam industri kapal telah mengalami kemajuan dalam salah satunya pada pendesainan dan pemodelan kapal dengan teknologi komputer. Pada pemodelan 2D dan 3D, struktur kapal yang saya buat tahap awalnya adalah pembacaan gambar 2D yang kemudian diaplikasikan ke AutoCAD. 2D
yang di AutoCAD dijadikan dasar dalam menggambar struktur kapal, termasuk ukuran dan tata letaknya. Setelah itu, pemodelan 3D yang memudahkan kita untuk merepresentasikan gambar secara visual yang lebih realistis dari struktur yang kita buat, serta memudahkan saya untuk menganalisa struktur kapal tersebut. Keuntungan utama dari pemodelan 2D dan 3D adalah kemampuannya untuk mendukung analisis yang memungkinkan evaluasi kekuatan dan stabilitas struktur dengan lebih akurat. Ini sangat penting dalam memastikan bahwa desain memenuhi standar keselamatan dan kinerja yang ditetapkan oleh badan klasifikasi. Kemudian dengan demikian pemodelan 2D dan 3D saling melengkapi dalam proses desain dan pembangunan kapal, memberikan fondasi yang kuat bagi inovasi dan efisiensi dalam industri perkapalan. Kebetulan waktu pembagian kelompok kemarin, yaitu kelompok 2, saya kelompok 2, saya mendapatkan frame, modul frame dari frame 4 sampai frame 10. Ini adalah contoh, ini adalah frame 4, frame 4, frame 10. Untuk keterangan dari setiap komponen atau setiap strukturnya ada di bagian sebelah kanan ini. Mas, eh, ada di bagian sebelah kanan ini, yaitu seperti tabel. Di sini ada penjelasan tentang seberapa tebal plat, kemudian ada ukuran dari flat bar, ada juga ya, dan di gambarnya juga dijelaskan ukuran-ukuran seperti ukuran manhole, kemudian ada seberapa tebal dari bracket pada frame tersebut. Kemudian ini adalah frame 6 dan 7, ini frame 6, ini frame 7. Karena frame 6 ini eh, saya mendapatkan blok di bagian sebelah kanan. Sebelah kanan di sini. Ya. Kemudian ini adalah frame 7. Semua penjelasan tentang frame ini ada di tabel sebelah sini, sebelah kanan. Sebelum kita membuat, eh, sebelum kita mendesain atau menggambar ulang frame frame ini, kita bisa melihat ukuran-ukuran pada tabel ukuran-ukuran pada tabel di sini. Ini dijadikan sebagai acuan untuk kita tahu seberapa ukuran dari struktur kapal tersebut. Ini frame 8 dan 9. Frame 9 berupa bulkhead, kemudian frame 10. Sebelum dilakukan pendesainan, dilakukan previewan gambar terlebih dahulu, di mana eh, kelompok saya yaitu kelompok 2 mendapatkan frame dari frame 4 hingga ke 10. Setelah pembagian blok, saya mendapatkan blok eh, seperti yang ada di gambar pemodelan 2D. Untuk frame 4 yang sudah saya tunjukkan gambarnya tadi dengan tebal frame, kita review per framenya. Untuk frame 4 dengan tebal frame 8 mm, kemudian tebal flat stiffener 8 mm dengan kemiringan 60 derajat flat bar. Untuk stiffenernya itu ujungnya di snif 60 dengan kemiringan 60 derajat, dan bentuk dari stiffenernya adalah flat bar atau bukan L, dia datar saja. Kemudian terdapat dua manhole dengan masing-masing ukuran 400 kali 600 dan diameter 450. Oke, ini saya menjelaskan, ini saya mereview bagian blok saya saja, bukan keseluruhan secara frame, tetapi bagian blok saya saja yang saya review. Untuk frame 5 dengan tebal plat frame 8 mm, kemudian tebal plat stiffener 8 mm dengan snif kemiringan 60 derajat.
dengan menggunakan flat bar, terdapat satu manhole dengan ukuran 400 kali 700. Kemudian di frame 6 dengan tebal plat 8 mm, bracketnya tebal 10 meter. 10 mm. Frame 7 tebal plat 8 mm, bracket 10 mm. Frame 8 juga sama seperti 6 dan 7, seperti frame 6 dan 7. Eh, untuk frame 9 dengan tebal frame 8 mm, tebal stiffener tebal stiffener 8 mm dengan sniff kemiringan 60 derajat, menggunakan flat bar, seperti dengan stiffenernya mirip seperti frame pada frame 4 dan frame 5. Kemudian yang terakhir adalah frame 10 dengan tebal plat frame 8 mm. Terdapat tiga bracket di blok saya dengan ketebalan masing-masing bracket 8 mm. Dan dari frame 4 hingga frame ke-10 terdapat dek longitudinal dengan ukuran 150 kali 90 kali 8 mm. Ini adalah penggambaran pemodelan 2D struktur kapal frame 4 sampai frame 10. Yang ini frame 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan terakhir 10. Modelan 3D struktur kapal seperti yang sudah saya jelaskan tadi, terdapat dua manhole, kemudian ada stiffener dengan kemiringan 60 derajat menggunakan flat bar. Untuk frame 4 dan juga frame 5 mirip seperti frame 4. Terdapat satu manhole dan tiga stiffener dengan sniff di ujungnya dengan kemiringan 60 derajat. Oke, untuk frame 6, nah ini tebal framenya 8 menggunakan plat longitudinal, kemudian bracket dengan tebal 10 mm. Untuk frame 7 juga menggunakan tebal frame 8 mm, bracket 10 mm. Frame 8 tebal frame 8 mm dan bracket 10 mm. 9, frame 9 berupa bulkhead dengan tiga stiffener dengan ujung sniff 60 derajat menggunakan flat bar. Kemudian frame 10 eh, tebal frame 8 mm dan terdapat tiga bracket dengan tebal 8 mm. Ayo, 8 mm. Ini adalah contoh tampak depan frame 4 sampai 10. Ini frame 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini tampak depannya. Kemudian ini tampak belakang dari frame 4 hingga 10. Oke, kesimpulan yang saya dapatkan adalah pemodelan 2D dan 3D merupakan tahap yang paling penting, di mana kita mengetahui ukuran dari plat, tata letak, hingga nama bagian-bagian konstruksinya. Pemodelan 2D dan 3D juga memudahkan kita untuk menganalisa konstruksi yang telah kita buat. Itu adalah materi dari bab bab 2. Kemudian lanjut ke bab 3, pembuatan nesting plat. Nesting plat kapal merupakan proses dalam pembangunan kapal yang melibatkan pemotongan dan pemasangan profil. Profil nesting berfungsi sebagai referensi penting untuk memastikan efisiensi dan akurasi dalam pemotongan material. Dalam proses pembangunan kapal, perencanaan keperluan material harus dilakukan secara efektif dan efisiensi. Hal ini dilakukan karena tingginya biaya material terhadap biaya proyek. Dengan membuat perencanaan nesting, perusahaan bisa memastikan semua plat dapat dipotong dengan cara meminimalkan material. Jadi sebelum membuat eh, sebelum dilakukan pemotongan di lapangan,
dibuat perencanaan nesting pada software bisa di AutoCAD. Untuk perencanaan ini dibuat untuk meminimalisir plat yang digunakan sehingga plat tidak banyak terbuang karena eh, pola-pola pola-pola frame yang kita buat pada kapal telah kita atur dan tempatnya kita maksimalkan. Untuk jarak frame-nya itu untuk jarak eh, setiap pola itu diberi jarak 10 mm. Dikarenakan ketika akan kenapa diberi jarak 10 mm? Karena ketika kita memotong manual eh, itu akan mendapatkan hasil lebih baik kecuali kita memotong dengan menggunakan CNC, CNC atau dengan mesin otomatis. Oke, proses nesting. Oke, kita lanjut. Proses nesting biasanya dimulai dengan analisis bentuk-bentuk yang akan dipotong. Software akan mengevaluasi berbagai kemungkinan penempatan pola untuk menentukan konfigurasi terbaik. Selain itu, teknologi pemotongan modern CNC atau komputer numerical control sering digunakan untuk melaksanakan pemotongan sesuai dengan desain yang telah ditentukan. Hal ini memastikan bahwa setiap potongan dilakukan dengan presisi tinggi, mengurangi resio kesalahan manusia dan meningkatkan kecepatan produksi. Eh, Oke, di 3.2 review gambar. Oke, untuk gambar nesting yang ini akan terdapat 4 tempat, di mana pelat dengan tiga plat dengan tebal 8 mm dan satu plat dengan tebal 10 mm. Baik, di sini saya akan mereview gambar-gambar yang ada di dalam plat nesting ini. Oke, untuk terdapat 4 plat berukuran 20 kali 6 feet dengan 3 plat dengan tebal 8 mm dan satu platnya dengan tebal 10 mm. Untuk plat 8 mm yang pertama, tebal plat 8 mm pertama yang ini, di sini, itu berisikan bagian floor dan stiffener frame 4 dan 5. Untuk plat eh, 8 mm yang kedua berisikan bagian floor frame 9. Berarti di sini. Nah, ini yang kedua, plat 8 mm yang kedua berisikan floor frame 9. Seluruh floor frame 9 ada di plat kedua yang di sini. Untuk yang ini, plat ketiga yang tebalnya 8 mm juga, 8 mm juga, berisikan bagian stiffener frame 5, flank frame 6, flank frame 7, flank frame 8, stiffener frame 9, dan juga seluruh bracket dari frame 10. Untuk plat 10 mm, milimeter, ini adalah satu-satunya plat yang dengan tebal 10 mm, berisikan bagian bracket frame 6, bracket frame 7, dan bracket frame 8. Seluruh bagian struktur kapal sudah diletakkan pada ketebalan plat sesuai dengan ukuran pada gambar. Jadi setiap tebal plat kapal sudah saya tempatkan sesuai dengan ukuran plat ini. Oke, untuk proses pembuatan nesting plat, langkah awalnya adalah memahami berapa tebal floor, stiffener, flank, dan bracket setiap struktur blok yang saya buat. Jadi sebelum eh, kita merencanakan eh, nesting plan, kita harus tahu dulu seberapa tebal bagian-bagian struktur kapal, karena akan memudahkan kita untuk menggambar di mana plat itu akan diletakkan dan dipotong. Oke, setelah diketahui seluruh ukuran tebalnya, yang dimana diperlukan plat nesting dengan tebal 8 dan 10 mm, kemudian plat 2D berukuran
kemudian membuat plat 2D yang di AutoCAD berukuran 6096 kali 1828,800 mm, atau kalau diubah ke feet jadinya 20 kali 6 feet. Oke, selanjutnya gambar block frame yang saya buat dipecah dan diletakkan sesuai dengan ukuran setiap struktur kapal. Nah, ke gambar frame 2D yang telah saya buat sebelumnya itu dipecah. Dipecah kemudian penempatannya itu mengikuti seberapa tebal bagian eh, struktur dari kabel tersebut. Jika tebalnya 8 mm, maka kita letakkan di plat yang tebal 8 mm. Jika tebalnya 10, maka diletakkan pula di tempat yang memiliki ketebalan 10 mm. Oke, selanjutnya gambar block frame yang dibuat tadi setelah dipecah dan diletakkan sesuai ukuran dan ukuran tebal setiap struktur, yang dimana setiap struktur diberi jarak 10 mm dan harus memanfaatkan setiap sudut pada plate nesting dengan tujuan menghemat biaya produksi dan memaksimalkan tempat pada plate nesting. Jadi seperti yang sudah saya bilang tadi, setiap meletakkan pola-pola gambar diberi jarak 10 mm. Oke, terlebih dulu saya meletakkan bagian-bagian floor pada flat nesting yang dimana seluruh floor mempunyai ketebalan 8 mm. Jadi floor dari frame 4, 5, dan 9 itu tebalnya 8 mm dan membutuhkan dua flat nesting. Jadi dua ini floor-floor ini butuh dua flat nesting. Setelah selesai dengan floor, saya memanfaatkan ruangan yang tersisa untuk meletakkan stiffener. Oke, di sini saya meletakkan stiffener di ruangan-ruangan tersisa untuk memaksimalkan tempat. Saya meletakkan stiffener dari frame 4 dan 5. Kemudian dibutuhkan satu plate nesting dengan tebal 8 mm untuk meletakkan seluruh flank. Jadi sebelum L itu dirangkai dia berupa flank, berupa plat yang datar saja, di mana ukuran dari tebal plat tersebut adalah 8 mm. Nih di sini terdapat juga ada bracket dan seluruh bracket dari frame 10 tebalnya juga 8 mm. Jadi saya letakkan saja di sini, saya gabungkan dengan flank agar tempatnya bisa maksimal. Kemudian dibutuhkan satu plate nesting dengan tebal 10 mm untuk meletakkan seluruh bracket frame 6, frame 7, dan frame 8. Jadi frame 6, frame 7, dan frame 8 itu memiliki tebal 10 mm. Jadi saya tidak bisa masukkan ke sini. Saya tidak bisa meletakkan frame 6 hingga 8 di sini karena tebalnya berbeda. Jadi harus dibuat tempat yang baru yang memiliki yang tebalnya 10 mm. Dan kesimpulan yang saya dapat adalah pembuatan nesting plat diperlukan bertujuan untuk menghemat biaya produksi karena penyusunan pola-pola di atas plat nesting dapat menentukan posisi secara efisiensi sehingga bahan baku yang dikeluarkan tidak banyak dan sisa limbah materialnya juga tidak banyak. Jadi eh, limbah sisa-sisa dari material kalau polanya kita susun secara rapat, kita susun secara rapi, maka yang terbuang akan sedikit. Eh, sisanya sisa yang terbuang juga tidak banyak. Jadi ya, itulah kesimpulan menurut saya tentang pembuatan nesting plant. Oke, untuk bab 4 analisa kekuatan struktur kapal. Analisa kekuatan struktur kapal merupakan aspek penting
dalam desain dan rekayasa perkapalan yang bertujuan untuk memastikan keselamatan kapal selama beroperasi di laut. Struktur kapal harus mampu menahan berbagai beban, baik beban statis maupun beban dinamis, yang berasal dari muatan, gelombang, angin, serta kondisi laut. Analisis kekuatan berguna untuk mengevaluasi struktur dan menahan tegangan yang dihasilkan dari berbagai gaya yang bekerja. Hal ini juga mencakup distribusi beban pada struktur kapal. Kapal yang terlalu kuat akan berat, lamban, dan mahal, sedangkan kapal yang terlalu lemah akan beresiko tinggi mengalami kegagalan struktural. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam analisis kekuatan struktur kapal, yaitu gaya perlawanan yang bekerja secara lateral dan transversal terhadap sumbu-sumbu bagian kapal. Tegangan stres, faktor keamanan safety. Dengan metode ini, kita dapat memodelkan dan mensimulasikan respons struktur terhadap kondisi operasional yang berbeda, sehingga dapat mengidentifikasi potensi masalah sebelum konstruksi dilakukan. Jadi, analisa kekuatan struktur kapal ini penting karena dari sini kita tahu seberapa kuat struktur dari kapal tersebut menahan beban. Oke, teori stres 4.2, teori stres, strain, displacement, dan factor of safety. Yang pertama adalah teori stres. Stres adalah gaya persatuan luas yang timbul dalam material akibat beban eksternal. Dalam konteks analisa, hal ini penting untuk memastikan bahwa kapal mampu menahan berbagai jenis tekanan selama operasinya tanpa mengalami kegagalan struktur kapal. Yang kedua adalah strain. Strain adalah perubahan bentuk atau ukuran material akibat dari gaya tersebut. Strain di sisi lain adalah ukuran deformasi yang terjadi pada material akibat stres. Hubungan antara stres dan strain biasanya dijelaskan melalui hukum Hooke yang menyatakan bahwa strain berbanding lurus dengan stres dalam batas elastis material. Analisa strain dapat digunakan dalam berbagai bidang seperti geologi dan juga desain struktur. Jadi analisis strain dapat digunakan di bidang geologi dan juga desain struktur seperti jembatan, kemudian kapal, struktur kapal dapat menggunakan strain. Kemudian yang ketiga displacement. Displacement merujuk pada perubahan atau pergeseran posisi atau bentuk suatu elemen struktur akibat beban yang diterima. Dalam analisis struktur kapal, pergeseran harus diperhitungkan untuk memastikan bahwa bagian struktur yang tidak hanya kuat tetapi juga stabil. Analisis ini bertujuan untuk memahami respons struktur beban yang bekerja pada struktur kapal tersebut. Dan yang terakhir adalah faktor of safety atau faktor keamanan adalah perbandingan antara tegangan terbesar dan tegangan yang diizinkan. Faktor ini menunjukkan seberapa kuat suatu sistem dalam menahan beban. Ini merupakan parameter penting dalam desain teknik untuk menjamin bahwa struktural kapal tidak hanya mampu menahan beban yang direncanakan, tetapi juga memiliki margin aman terhadap kemungkinan kegagalan. Faktor of safety tidak hanya digunakan pada struktur desain kapal, tetapi juga konstruksi lainnya. Faktor keamanan dapat dihitung dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti sifat material, kondisi beban, ukuran beban, eh, dan ukuran bahan. Ini adalah contoh pemodelan 3D struktur kapal yang dianalisis di SolidWorks. Kemudian ada tahapan analisis kapal di SolidWorks. Yang pertama adalah tahap pertama adalah dengan mengekspor file struktur dari AutoCAD ke SolidWorks. Kemudian mengubah, oke, sebelum desain struktur kita analisis di SolidWorks, kita ekspor terlebih dahulu dari AutoCAD file tersebut. Setelah kita ekspor, kemudian kita ubah materialnya menjadi material strukturnya kita ubah menjadi ASTM A36. Kemudian yang kedua adalah menentukan boundary condition. Terdapat tiga tumpuan yaitu fix, roll, and pin. Yang ketiga menentukan beban pada deck dan beban alas dan kemudian di mesh. Jadi
Sebelum di mesh, kita tentukan dulu beban pada deck dan beban pada alas. Kita beri beban setiap bagian-bagian strukturnya, baru kita mesh. Selanjutnya adalah mensimulasikan atau run simulation, simulasi satu persatu mulai dari stress, strain, displacement, dan factor of safety. Untuk hasil dan pembahasan, untuk analisis dari stres, ini adalah gambarnya. Kemudian hasil maksimal beban yang didapat adalah 457 sekian-sekian dan minimal adalah 457.000. Dan kemudian minimalnya adalah 4.882. Untuk strength hasilnya tidak keluar karena hanya 00 saja waktu saya analisis. Kemudian untuk displacement maksimalnya adalah 9.330 dan minimalnya adalah 0. Terakhir adalah faktor of safety malah adalah 51 sekian sekian 51 juta maksimalnya, kemudian minimalnya 546.000. Simpulannya adalah disimpulkan bahwa menganalisa kekuatan struktur kapal merupakan proses penting dalam memastikan kekuatan dan keselamatan kapal saat beroperasi. Karena kekuatan struktur kapal termasuk dek, alas, dan elemen lainnya sangat dipengaruhi oleh beban yang diterima. Menganalisa kekuatan struktur kapal dengan menggunakan SolidWorks merupakan cara yang efektif karena dapat mengidentifikasi area yang rentan terhadap kelelahan dan kerusakan. Ini adalah bab 5. Bab 5 yaitu pembuatan spesimen pengelasan. Kemarin sempat ada materi, sempat proyek besarnya membuat spesimen pengelasan karena akan kami lakukan uji bending terhadap spesimen tersebut. Oke, pendahuluannya adalah pembuatan spesimen pengelasan adalah proses membentuk material yang sudah dilas menjadi bentuk dan ukuran yang sesuai dengan standar. Proses ini melibatkan penyambungan dua atau lebih bagian logam menggunakan energi panas yang salah satunya dapat dihasilkan melalui shield metal arc welding atau SMAW. Karena kemarin kami mengelas dengan menggunakan SMAW, jadi saya buat saja salah satunya adalah SMAW. Dalam pembuatan spesimen, penjelasan pemilihan jenis elektroda, parameter pengelasan seperti arus dan kecepatan las, serta jenis sambungan las yang digunakan sangat mempengaruhi hasil akhir. Tujuan dari pembuatan spesimen pengelasan adalah untuk menyediakan contoh nyata dari teknik pengelasan yang digunakan, serta untuk melakukan pengujian terhadap kualitas sambungan. Pengujian ini meliputi analisis visual, uji ultrasonik, uji penetrasi, dan uji bending. Untuk memastikan bahwa spesimen memenuhi kriteria yang ditetapkan, hasil dari pembuatan spesimen pengelasan bertujuan untuk menjadi referensi pembelajaran dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pembelajaran di bidang pengelasan. Dan teori proses pengelasan. Pengelasan adalah proses penyambungan dua material atau lebih, umumnya materialnya adalah logam, melalui pemanasan hingga material tersebut meleleh dan kemudian menyatu kembali saat dingin. Saat proses ini dapat dilakukan dengan tanpa bahan atau melibatkan berbagai teknik serta metode. Pengelasan didefinisikan sebagai penyambungan yang dilakukan dengan memanaskan material hingga mencapai titik lebur, sehingga memungkinkan terjadinya difusi dan pengikatan antar partikel logam. Ada beberapa ini contoh gambar. Ini waktu itu kelompok saya, Fadil, yang mengelas spesimen kami. Kemudian ada beberapa metode pengelasan yang umum digunakan diantaranya adalah pengelasan berstop listrik manual, pengelasan tempah, pengelasan MIG atau metal inner gas, pengelasan GMAW atau gas metal arc welding, dan ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi las. Antara lain adalah jenis material, prosedur pengelasan, dan bahan tambahan. Eh,
Teori 5.3 adalah teori welding procedure specification. Teori welding procedure specification spesifikasi adalah atau WPS adalah dokumen yang menjelaskan prosedur pengelasan yang teruji dan diterima secara formal. Dokumen ini digunakan sebagai acuan untuk membuat pengelasan yang sesuai dengan standar dan kode yang berlaku. WPS didukung oleh catatan kualifikasi prosedur atau PQR, yaitu hasil rekaman pengelasan uji yang dilakukan sesuai dengan pedoman WPS. WPS berisi informasi mengenai variabel dan parameter pengelasan seperti identifikasi proses pengelasan, material yang digunakan, parameter pengelasan, teknik pengelasan, persiapan permukaan, dan pengendalian kualitas. WPS sangat dibutuhkan pada pengelasan karena konsistensi dan kualitasnya, kepatuhan terhadap standar, dan pelatihan operator. 5.4 adalah teori non-destructive test. Non-destructive test adalah metode pengujian yang digunakan untuk mengevaluasi material, komponen, atau struktur tanpa merusak atau mengubah kondisi asli dari objek yang diuji. Yang ini sangat penting dalam berbagai industri untuk memastikan kualitas dan keamanan produk tanpa mengorbankan integritas material. NDT juga dikenal sebagai Destructive Evaluation atau NDA. NDA bertujuan untuk mendeteksi cacat atau ketidakselarasan dalam material tanpa menyebabkan kerusakan. Metode ini memungkinkan evaluasi sifat fisik dan mekanik material sebelum digunakan dalam aplikasi yang lebih luas seperti konstruksi dan manufaktur. Fungsi dari NDT adalah untuk mendeteksi cacat, pemeliharaan preventif, penghematan biaya. Dan metode NDT antara lain adalah visual testing, atau VT, ultrasonic testing atau UT, radiographic testing atau RT, magnetic particle testing atau MT, dan liquid penetrant testing atau PT. Tahap pekerjaan pembuatan spesimen pengelasan adalah langkah pertama adalah pemotongan plat yang akan dijadikan spesimen. Jadi plat mentah, plat yang masih panjang itu dipotong. Kemudian setelah dipotong masing-masing kelompok mendapat 2 plat. Setelah dipotong, kemudian ujung sisi dari plat di bevel, dibuat seperti miring, dimiringkan atau di bevel dengan mesin CNC plasma cutting. Kemudian dilakukan pengelasan pada kedua material yang sudah di bevel. Pengelasan dilakukan sebanyak 3 kali atau 3 layer, yaitu hot pass, filler, capping, dan satu bagian root. Pengelasan yang dilakukan adalah pengelasan SMAW dan dengan teknik 1G. Jadi kedua material yang sudah di bevel tadi, bagian bevelnya itu dilas, disatukan. Untuk las pertama itu namanya hot pass, kemudian kedua filler, yang ketiga capping, dan di bagian belakangnya itu root. Kami menggunakan jenis pengelasan SMAW dengan metode 1G. Dilakukan pengelasan hot pass terlebih dahulu. Selama pengelasan berlangsung dilakukan pengukuran ampere dan volt pada kabel elektroda, yang dimana ampernya adalah 7,9, volt 28, dan travel speednya adalah 1 menit 5 detik 40 detik. 1 menit 5 detik. Setelah selesai pengelasan dilakukan pengecekan suhu, didapati suhu pada hot pass 121,8 derajat Celcius. Jadi pada saat pengelasan itu dilakukan pengecekan ampere dan volt pada kabel elektroda. Jadi diberi alat, maaf saya kurang tahu nama alatnya, kemudian ditusukkan di kabel untuk mengecek ampere dan volt. Setelah pengelasan selesai dilakukan, spesimen dicek suhunya dengan alat pengecek suhu.
Ini adalah gambar waktu pengukuran amper dan volt. Dan selesai setelah dilakukan pengelasan kedua, sebelum dilakukan pengelasan kedua, dilakukan sedikit pembersihan dengan gerinda untuk menghilangkan splatter yang ada pada hasil las. Jadi setelah hot pass, sebelum melakukan filler itu digerinda dulu. Bagian-bagian hot pass yang tidak rapi itu digerinda, dibersihkan. Ini adalah saya menggerinda. Kemudian selanjutnya melakukan pengelasan kedua atau disebut filler. Dan dilakukan hal yang sama seperti pengelasan pertama, yaitu pengukuran ampere, volt, suhu, dan waktu pengelasan. Yang dimana ampernya adalah 110,1, volt 33, travel speed 1 menit 5 detik, dan suhunya 289 derajat Celcius. Nah, sebelum dilakukan pengelasan pada keping, dilakukan lagi pembersihan dengan gerinda. Jadi setelah selesai mengelas itu digerinda agar bersih. Dan ketika kita mengelas, dia tidak ada bolong-bolongnya, banyak tidak kosongnya. Dan yang langkah delapan adalah pengelasan pada capping dan juga dilakukan pengukuran ampere, volt, transfer speed, dan suhu, di mana ampernya adalah 120,1, volt 35, transfer speed, eh, kecepatan pengelasannya 2 menit 31 detik, dan suhunya adalah 145,2 derajat Celcius. Merinda dan membuat jalur pengelasan pada bagian rel dan dilakukan pengelasan dan juga pengukuran seperti sebelumnya. Yang dimana ampernya adalah 72, voltnya 26, kecepatan pengelasannya 1 menit 22 detik, dan suhunya adalah 204,2 derajat Celcius. Jadi setelah dilakukan pengelasan pada hot pass, filler, dan capping, dilakukan lagi pengelasan di belakangnya, yaitu root. Setelah semua proses pengelasan selesai, material dipotong menjadi dua bagian, yaitu capping dan root. Kemudian hasil las digerinda hingga rata dan bersih. Jadi setelah semua proses pengelasan selesai, kami potong menjadi seperti ini untuk mengambil satu bagian root dan satu bagian capping. Kemudian dilas sisi-sisinya dan diratakan. Hasil pengelasan tadi diratakan kembali dengan gerinda. Terakhir adalah uji bending. Jadi hasil yang sudah dipotong tadi dilakukan uji bending, itu ditekan dengan alat ini. Kemudian hasil dari las itu adalah ini. Kemudian hasil dari uji bending untuk bagian capingnya putus karena kemungkinan waktu pengelasan tidak kurang baik. Jadi waktu diuji dia putus dan hasil bending pada root juga putus. Jadi kedua spesimen root dan capping putus karena eh, kesalahan mungkin pada saat pengelasan. Oke, kesimpulannya adalah pembuatan spesimen pengelasan harus mengikuti prosedur. Salah satu acuannya adalah WPS dan harus dilakukan pengujian pada hasil las. Salah satunya adalah bending. Mengikuti berbagai macam prosedur dan pengujian bertujuan untuk menjamin kualitas, mengurangi risiko kesalahan, serta kepatuhan terhadap eh, standar pengelasan. Bab terakhir, bab 6, proses pembuatan prototipe struktur kapal. Pembuatan prototipe struktur kapal merupakan langkah penting dalam pengembangan karena fungsi sebagai model awal yang dirancang untuk menguji dan mengevaluasi desain, serta performa serta fungsi kapal sebelum produksi massal dilakukan. Proses ini tidak hanya melibatkan aspek teknis, tapi juga faktor keamanan dan efisiensi. Oke, kita langsung saja ke review gambar. Ini adalah salah satu contoh rem. Kebetulan saya waktu itu hanya memoto frame ini, jadi adanya cuma foto ini.
Ada pembuatan prototipe struktur kapal kelompok 2, yaitu kelompok saya mendapatkan frame dari frame 31 hingga frame 41. Jadi ada 11, total ada 11 frame prototipe yang dibuat. Alat dan bahan yang digunakan ketika membuat prototipe adalah yang pertama adalah bahan utamanya PVC, kemudian spidol dan pena. Ketika ingin membagi PVC menjadi per frame, kita menandainya dengan spidol. Kemudian ada gunting untuk memotong kertas gambar, untuk memotong kertas ini. Nanti digunting sisi-sisinya mengikuti bentuk frame. Kemudian cutter digunakan untuk memotong PVC, penggaris, eh, penggaris digunakan sebagai alat bantu saat memotong PVC agar rapi. Kemudian ada lem untuk menyatukan seperti stiffener, bracket itu menggunakan lem. Tahapan pekerjaan pembuatan prototipe adalah langkah awalnya membuat prototipe PVC eh, dipotong menjadi dua bagian. Kemudian ditandai tempat untuk setiap frame yang akan dibuat. Lalu PVC dipotong menjadi beberapa bagian mengikuti layout yang sudah dibuat. Nah, gambar pada saat kami memotong PVC, selanjutnya kertas gambar digunting mengikuti layout bentuk frame. Jadi kertas ini digunting sebelum kita tempelkan ke PVC, ini digunting mengikuti garis-garis ini. eh, Kertas yang sudah dipotong ditempelkan pada PVC dan PVC dipotong dengan cutter mengikuti kertas yang sudah dipotong sebelumnya. Dari frame 31 hingga ke 41 dilakukan dengan cara yang sama. Jadi membentuk frame dari frame 31 hingga 41 itu kami dengan menempelkan kertas gambar pada PVC lalu kami potong mengikuti layout dari kertas gambar tersebut. Selanjutnya adalah pembuatan stiffener. Eh, Sisa dari PVC yang eh, ada dibuat untuk flank. Ukuran flank juga menyesuaikan dengan gambar. Flank dibutuhkan untuk membuat frame yang menggunakan profile L. Jadi kami potong petak-petak flanknya, kemudian ditempel berbentuk L. Selanjutnya adalah pembuatan stiffener untuk bulkhead dan bracket. Setelah semua komponen-komponen struktur selesai dipotong, lalu direkatkan dengan lem dan dibentuk sesuai dengan gambar dan frame. Ini adalah hasil dari frame 31 hingga ke 41 yang kami potong. Hasilnya, ini adalah salah satu sedikit contoh dari gambar tersebut, dari frame-frame yang telah kami buat, frame prototipe yang telah kami buat. Selama proses pengerjaan pembuatan prototipe struktur kapal, kami menemukan beberapa kesulitan ketika ingin memotong bentuk layout bagian kapal. Dalam kesulitan lainnya, ketika ingin merekatkan flank menjadi profil L yang dimana ukurannya terlalu kecil. Jadi ketika membuat prototipe kapal ini, kesulitannya adalah waktu memotong, terutama bagian-bagian kecil itu sangat susah dipotong. Kemudian menempel juga lumayan susah. Jadi itu kesulitan yang kami dapatkan. Kesimpulannya adalah pembuatan prototipe struktur kapal ini memerlukan keterampilan dalam memotong dan memarkerkan garis. Itu menjadi kesulitan utama dalam membuat prototipe ini. Selama pembuatan prototipe struktur kapal kami banyak belajar. Selama pembuatan prototipe struktur kapal, kami banyak belajar karena struktur berbentuk nyata yang dimana membuat kami mudah untuk mempresentasikan bentuk dari struktur yang telah kami buat. Itu adalah keenam materi yang telah saya jelaskan, kesimpulan dan saran, daftar pustaka, dan juga biodata penulis. Oke, saya menyadari dalam menuliskan laporan ini masih banyak kekurangan yang saya buat.
dan dalam menjelaskan masih banyak kekurangan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.